Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Barokah. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Salut Cilamaya Karawang dengan NIM 860444191. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Literasi Pendidikan Kepramukaan, yaitu tentang wawancara untuk mengetahui bagaimana kegiatan pramuka di SDN Cirejag ini. Baik, mari kita lanjut ke wawancaranya. Ini saya sudah berada di SDN Cirejag 1 Jatisari bersama dengan pembina pramuka SDN Cirejag. Ya. Di sini saya ingin bertanya dulu untuk perkenalan. Silahkan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri masing-masing. Ya, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Erik Muhammad Karomi selaku pembina putra di sekolah negeri di SDN Cirejag 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imi Marliana sebagai pembina putri di SDN Cirejag 1. Langsung saja, jadi saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kepramukaan di SDN Cirejag ya. Jadi untuk pertanyaannya yang pertama yaitu tentang struktur organisasi kepengurusan pramuka ya, khususnya di SDN Cirejag. Nah, untuk yang pertama itu bagaimana struktur organisasi pramuka di sekolah ini? Struktur kepengurusan berarti ya. Ya. Struktur kepengurusan di kepramukaan di SDN Cirejag 1 ini ya terdiri dari yang pertama ada Mabigus, itu sebagai kepala sekolah ya. Ketua gugus depan juga itu guru, berarti pembina gugus depan juga guru juga. Dewan penggalang dan siaga, karena di sini siaga dan penggalang yang ada ini, dan untuk penegak di SMP. Dan juga ada bendahara sekretaris juga, dewan kehormatan, dan juga seksi-seksi. Mungkin nanti itu dijabarkan satu-satu, itu sebagai apa namanya, sebagai ini aja, gambaran saja kepengurusan di SDN Cirejag 1 ini seperti itu. Ada kepengurusan, walaupun emang ya Bu Imi ya terlalu aktif ataupun apa semuanya, tapi kalau ada kegiatan kompak gitu lah. Maksudnya cuman inilah gitu, sekedar ada juga, tiap sekolah juga ada. Untuk kepengurusan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Erik Kalomi ya, sebagai Kamabigus itu yaitu Bapak Kepala Sekolah sendiri ya, Bapak Haji Darsa SPD, kemudian pembina putranya Pak Erik Karomi, pembina putrinya Ibu sendiri yaitu Ibu Imi Marliana. Nah, itu kemudian sekretarisnya yaitu Pak Sukma Aji Rahman. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan dan apa perannya masing-masing? Tadi sudah dijawab ya oleh Bu Imi ya. Kemudian kita lanjut selanjutnya ke jadwal kegiatan ya. Jadwal kegiatan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kapan biasanya kegiatan pramuka dilaksanakan di sekolah ini? Kemudian, apa ada jadwal tetap setiap minggunya? Alhamdulillah ya, di SDN Cirejag ini kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan ini diwajibkan dan dilaksanakan setiap minggunya minimal 1 hari. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan juga dari awal tahun pelajaran baru ini. Setiap minggu itu 1 sampai 2 kali pertemuan. Itu tergantung situasi dan kondisi di cuaca juga, ataupun misalkan anak-anaknya siap atau tidak, ada intinya gimana situasi saja.
Jadi intinya dilaksanakan setiap minggu 1 sampai 2 kali pertemuan. Yang Tambahan? kedua tadi jadwal tetap. Oh, ya. Untuk jadwal tetapnya ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Erik Karomi ya. Jadi setiap minggu itu ada pelatihan. Latihannya itu setiap hari Sabtu jam setengah 10 pagi gitu ya. Setiap hari Sabtu jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 12. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu ke kegiatan rutin dan non rutin ya. Yang pertama, apa saja kegiatan rutin yang dilakukan setiap pertemuan? Kemudian, apakah sekolah juga mengadakan kegiatan non rutin seperti perkemahan atau lomba-lomba? Kalau kegiatan rutin, kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini ya mungkin mempelajari kayak pengetahuan kepramukaan dan juga sandi-sandi kepramukaan dan juga mungkin keagamaannya juga ada, karena pramuka ini semua aspek ada di kepramukaan, jadi semua diajarkan di pramuka. Dan kegiatan non rutin mungkin perkemahan setiap 1 tahun sekali, dan itu pun tidak mengacu kepada kan sekolah, baik ke koordinator wilayah atau di gimana kecamatan yang sebagai panitia pelaksana waran dari Kecamatan Jasari. Jadi pelaksanaan perkemahan ini ya mungkin bisa dilaksanakan 1 tahun sekali ataupun tidak dilaksanakan, itu gimana waran Kecamatan Jatisarinya gitu. Jadi kalau kita itu saja yang non rutinnya. Mungkin ada tambahan Bu Imi mungkin? Ya, non rutinnya yaitu ya lomba-lomba kepramukaan. Kalaupun tidak dilaksanakan perkemahan ya seperti tahun ini dilaksanakan lomba aja, cuman tidak berbentuk perkemahan gitu ya. Jadi lomba LT tapi tidak berbentuk perkemahan gitu, lomba-lomba yang diadakan oleh cabang ya di Jatisari gitu ya, pokoknya seperti itu. Untuk selanjutnya, ini ada sarana dan prasarana ya. Pertama, fasilitas apa saja yang tersedia untuk menunjang kegiatan pramuka. Kemudian, apakah sarana tersebut sudah mencukupi kebutuhan latihan? Kalau sarana yang terpenting mungkin kan lapangan juga ya, yang intinya bisa kita pakai aman lah, itu sudah mencukupi. Dan ruang kelas pun ada gitu, mencukupi. Mungkin untuk peralatan-peralatan yang menunjang pelatihannya mungkin itu yang jadi dasar kekurangannya. Dan intinya kita ya sederhana aja kalau misalnya mengajarkan ya alat-alatnya ya seadanya lah gitu. Jadi alat-alat seperti yang membantu misalkan dalam baris berbaris harus ada tongkat. Nah ini kita pun sebenarnya ada, tapi setiap tahun ya kadang hilang, kadang apa gitu. Kadang terus sama bendera semapur juga itu yang kalau yang menunjang pelatihannya mungkin banyak yang kurang, tetapi kita coba untuk seadanya saja supaya latihan ini berjalan lah gitu. Mungkin itu dari sarana prasarana, mungkin dari lapangan, ruang kelas dan lain-lain udah bagus lah gitu lapangannya. Dan mungkin yang lainnya mungkin sarana apa yang kurang gitu, apapun. Ya, untuk tenda alhamdulillah sudah ada ya, dua-duanya udah bagus ya Pak ya. Terus ya kalau bisa sih tendanya yang satu tuh yang putri ya. Yang putri itu udah mulai kusam ya, belum ini lagi ya, tapi insya Allah mungkin nanti diusulkan, tapi sudah diusulkan yang akan insya Allah dibelikan. Kemudian untuk ya seperti peralatan untuk masak ya, misalnya untuk di perkemahan itu sudah mulai usam juga gitu ya. Tapi udah ada sih piring, gelas dan sebagainya, ada lah gitu untuk itu ya, untuk peralatan. Kemudian bendera-bendera semapur, bendera morse juga sudah ada.
dan bendera merah putih dan bendera-bendera pramuka juga sudah ada, sudah lengkap lah gitu. Cuman mungkin yang sudah ada kerusakan lah gitu ya untuk diganti gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada sistem penilaian. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara sekolah menilai keaktifan dan kemampuan anggota pramuka? Kemudian, apakah ada bentuk penghargaan atau sertifikat bagi peserta yang berprestasi? Ya, silakan Pak. Penilaian di sini berarti mendapatkan nilai lebih dari tambahan gitu apa gimana? Ya kalau misalkan penilaiannya ya mungkin dari kehadiran, selalu datang latihan itu yang nomor satu ya. Kalau untuk dia bisa atau tidaknya itu relatif lah gitu. Dan kalau misalkan pastilah gitu yang nilainya besar itu pasti yang mampu untuk melaksanakan latihan-latihan yang diberikan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya walaupun tidak bisa tetapi hadir itu juga nilainya juga baik. Intinya kita itu diadakan ekstrakurikuler pramuka ini buat menumbuhkan bakat. Jadi ada kemauan ya anak itu untuk latihan ya itu kita beri nilai plus gitu. Apalagi kalau sampai berprestasi dari tingkat kecamatan atau kabupaten itu pasti diberi nilai yang lebih itu dari segi nilai eskulnya ataupun dari nilai tambah di pembelajaran pun akan ada nilai tambahan gitu. Nah itu intinya mah orang yang memiliki sikap yang baik dalam pelatihan itu yang nomor satu itu aja. Penilaiannya nggak ribet amat gitu. Yang bisa enggaknya mah itu mah terserah bagi siswa, yang penting dia mau ada kemauan. Nah untuk sertifikat tertentu mungkin Bu Imi yang menjelaskan apakah ada penghargaan atau tidaknya ya. Nah, untuk sertifikat tentunya kalau misalnya ada kejuaraan, anak-anak itu dapat juara, pasti ada sertifikatnya dan itu sangat membantu untuk anak-anak apalagi kelas 6 ya yang mengikuti perkemahan itu, membantu untuk masuk ke jalur prestasi dalam masuk ke sekolah lanjutan gitu ya, ke SMP atau sederajat. Jadi mereka bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk jalur prestasi itu. Sekarang ada poin prestasi. Nah, pertanyaannya yang pertama, prestasi apa saja yang telah diraih oleh gugus depan pramuka di sekolah SDN Cirejag? Kemudian, bagaimana cara sekolah memotivasi siswa agar berprestasi dalam kepramukaan? Ya, silakan. Prestasi di Cirejag itu awal mulanya kita itu emang biasa saja ya Bu Imi ya, pramuka ini, dan intinya karena latihan keras dan kemauan anak keras waktu dulu tahun 2000 berapa dari mulainya itu semangatnya itu 2015 itu sudah mulai semangat pingin berprestasi generasinya itu. Tetapi emang dari dasar itu kita pun guru di sini atau pembina putra dan putri ini semangat gitu, dan kita itu sebenarnya bukan 2 orang saja sebagai pelatih ini. Kalau sudah ada kejuaraan ya ada 4 sampai 6 pelatih yang khusus dalam latih kepramukaan. Kita ini sebagai penanggung jawab aja gitu. Tapi ada lagi gitu pelatih-pelatih yang mau di belakang. Nah itu awalnya dari 2015 kita itu ambisinya pengen juara, ternyata belum bisa ya Bu Imi ya, belum bisa. Ternyata alhamdulillah pada saat itu setiap generasi termotivasi. Karena apa? Karena emang kita tidak ada sejarah untuk mendapat prestasi ke pramuka ini, tidak ada sejarahnya. Tetapi dengan kegigihan pelatih, pembina, dan kekompakan, dan anak pun mendukung, kita selalu memberikan motivasi setiap hari dengan kata-kata ya intinya kita sama kan, manusia pasti kan tidak ada yang perbedaan. Kita bisa istilahnya bisa untuk juara, siapapun bisa untuk juara, siapapun bisa berprestasi.
jangan takut, akhirnya setiap hari seperti itu, latihannya pun lumayan insentif ya karena emang ada target gitu, jadi padat gitu ya. Alhamdulillah pada tahun 2018 kita juara umum ke-1 tingkat kecamatan. Nah itu sebuah sejarah yang yang biasanya SD lain berkuasa sejuara 1 umum ini, kejutan dari Cirejag ini atas kekompakan guru-gurunya atau pembinanya itu ya, itu pun kita gak nyangka gitu. Istilah kita berhasil berarti ya, Wiwi ya, berhasil untuk memotivasi. Dan juara 1 umum perempuan kalau nggak salah ya, 1, kemudian laki-laki kedua tahun 2019 juga kita lanjut tuh 2 tahun itu, laki-laki pertama, perempuan ketiga. Dan di sini intinya kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita serius dalam latihan, baik itu gurunya ataupun siswanya, kita bisa berprestasi begitu. Nah itu gambaran dari masalah ini. Nomor sekarang mungkin Bu Imi bisa menjelaskan apalagi prestasinya. Nah, Istilahnya manjada wajada ya. Jadi di mana ada kemuan pasti ada jalan gitu ya. Ya, jadi intinya kayak kekompakan gitu ya. Prestasi itu bisa diciptakan karena proses, karena kekompakan, karena kemauan gitu ya dari semua pihak. Bukan hanya dari gurunya saja yang akan melatih, tapi dari siswa dan orang tua murid juga harus terlibat dalam hal ini gitu ya. Saling menguatkan, saling membantu, dan saling mendukung, itu intinya mah. Ya, alhamdulillah secara berturut-turut 2 tahun tersebut kita menjadi juara umum gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2024 juga kita mendapatkan piala juga banyak ya, alhamdulillah, dalam lomba LT juara 1 paduan suaranya, dalam nyanyi Mars Pramuka, kemudian juara banyaklah, pokoknya ada 10 kejuaraan yang alhamdulillah didapatkan oleh SDN Cirejag. Di antaranya juara 2, juara 1, juara 3 di situ ya. Ini masuk ke poin terakhir ya. Poin terakhir yaitu poin tantangan. Jadi pertanyaannya yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan pramuka ya, khususnya di SDN Cirejag 1 ini. Kemudian bagaimana upaya sekolah dan pembina untuk mengatasinya? Ya, silakan. kendalanya mungkin di sini latihan itu ya kadang anak itu berbentrokan dengan sekolah. Kalau kita menyebutnya sekolah agama ya di sini, atau PTA atau apa gitu, sekolah apa gitu, madrasah lah gitu. Mungkin di sana kendalanya. Dan yang keduanya ya karena emang anak-anaknya mungkin itulah yang bersifatnya, ada yang malas, ada yang rajin. Itu yang malasnya itu yang jadi ininya. Kadang kalau pramuka kan sifatnya grup, kelompok, kadang kan kalau gak ada satu pun asa gimana gitu. Jadi intinya udah dibentuk, kalau anaknya malas ya nanti sulit untuk nanti kalau lomba-lomba gitu ataupun apa persiapan. Itu kendala dari ini ya, dari lapangan seperti itu. Anak-anaknya malas, kemudian ada sekolah agama, kemudian mungkin anak-anaknya yang tadinya kan kalau liburan mah mungkin pergi sama orang tuanya, jadi orang tuanya mungkin tidak, ya istilahnya ada yang tidak mendukung gitu. Geus lah gitu, berangkat tuh libur no. Ya kadang gitu, kadang ada yang seperti itu. Baru pas sih. Untuk penanggulangannya mungkin ada tambahan juga kendala mungkin dari Bu Imi, dan juga cara mengatasinya ya. Upaya dari sekolah. Iya. Upayanya ya satu, dengan nilai. Jadi pramuka ini diwajibkan. Terus ya memberikan penekanan kepada guru-gurunya, terutama guru kelas 5 dan kelas 4, untuk menekankan kepada siswanya bahwa kepramukaan ini wajib, ekskul wajib yang harus dilaksanakan. Terus itunya ke nilai gitu ya.
Ya sahanya seperti itu. Kemudian ya walaupun memang masih walaupun begitu juga masih ada aja gitu ya anak mah yang males, apalagi orang tuanya yang katanya, "Oh, ini hari libur anak," katanya gitu ya. Cuman ya udahlah, tapi alhamdulillah sih kemarin, pas dikasih arahan seperti itu gitu ya, anak-anak alhamdulillah nambah banyak gitu yang latihannya gitu, seperti itu, berhasil lah gitu ya. Mungkin ya cukup sekian yang bisa saya tanyakan ya untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dan Ibu ya sebagai pembina ya, di Pramuka SDN Cilejag ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.